Anda boleh sukses, tapi negara juga harus untung loh. Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Balik lagi di channel gua, Mr. Kutil. Di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya ipedia.id, berita dan analisis yang berjudul Detik-detik 8 naga super kaya tunduk depan Presiden Prabowo. Ini sejarah. Pak Prabowo itu punya cara-cara unik untuk menghadapi 8 naga ini, guys. Nah, kira-kira seperti apa nih videonya? Yuk kita coba langsung tonton aja, guys. Kabar mengejutkan datang dari Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengadakan pertemuan dengan 8 orang super kaya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 6 Mei 2025. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan 8 taipan besar Indonesia di Istana Kepresidenan itu bukan sekadar jamuan teh biasa. Di balik meja bundar itu ada strategi besar, yakni memastikan bahwa kekuatan modal para konglomerat ini bisa berjalan seiring dengan visi pemerintah menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Bahasa strategiknya, pertemuan ini adalah usaha Pak Prabowo untuk mengendalikan oligarki atau segelintir orang super kaya agar sesuai dengan visi misi pemerintah. Jika teman-teman mengikuti konten kami sebelumnya, channel ipedia.id sudah menurunkan 2 topik yang membaca arah pemerintahan Prabowo mengendalikan pengusaha. Pertama, melalui konten operasi rahasia Prabowo mengendalikan oligarki dan konten saran kepada Pak Prabowo agar mengikuti jejak Putin di Rusia, bagaimana ia mengendalikan oligarki di negara tersebut. Lantas, apa yang dibahas Presiden bersama 8 taipan ini? Simak bocorannya. Salah satu topik utama dalam pertemuan ini adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Badan ini bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk mengatur aliran modal investasi swasta agar lebih terkendali dan terarah pada sektor yang menjadi prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan, energi, dan industrialisasi. Dengan menempatkan BPI Danantara sebagai kendaraan investasi utama, Prabowo seolah ingin memastikan bahwa pengusaha besar tidak hanya bermain untuk kepentingan bisnis mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Ini adalah pola Kopting oligarki, di mana negara tidak melawan para taipan, tetapi merangkul mereka dalam sistem yang lebih terkendali. Rencana Pak Prabowo itu adalah bukan menyerang mereka, tapi merangkul mereka. Karena bermusuhan dengan orang kaya itu pastinya sangat susah banget. Tapi jauh alangkah lebih baiknya ketika negara dan juga 8 naga ini atau para pengusaha ini sama-sama menguntungkan. Itu jauh lebih baik daripada kita ngomongin hal-hal yang tidak baik lah gitu ya. Coba kita lanjutin dulu videonya, guys. Bisa dikatakan model yang dikembangkan Pak Prabowo ini adalah model negara maju, pengusahanya sukses. Dalam sejarah politik dan ekonomi Indonesia, hubungan antara pemerintah dan oligarki selalu menjadi isu yang sensitif. Namun, Prabowo tampaknya mencoba menemukan model baru, bukan sekadar menekan pengusaha, tetapi memberikan mereka ruang untuk berkembang selama selaras dengan kepentingan negara. Program unggulan Prabowo ini membutuhkan rantai pasok pangan yang kuat, di mana sektor swasta harus dilibatkan untuk memastikan produksi dan distribusi makanan yang memadai. Pengusaha seperti Antoni Salim dari Indofood jelas punya peran besar dalam ekosistem ini. Sementara sektor tekstil dan manufaktur masih menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Prabowo tampaknya ingin memastikan bahwa taipan seperti Franky Wijaya dan James Riyadi tetap berinvestasi dalam industri berbasis produksi, bukan sekadar sektor finansial dan properti. Prajogo Pangestu, bos Barito Pasifik, dan Boy Thohir, pengusaha batubara dan energi, jelas punya kepentingan besar di sini. Jika pemerintah ingin menciptakan ketahanan energi dan industri hijau, mereka harus dilibatkan, tapi dalam koridor yang tidak merugikan rakyat. Sementara Tommy Winata dan Sugianto Kusuma punya rekam jejak panjang dalam proyek infrastruktur. Dengan keterlibatan mereka, Prabowo bisa mengakselerasi proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan modal besar.
Tak bisa dipungkiri, para pengusaha yang hadir dalam pertemuan ini adalah kelompok elit yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Namun, Prabowo tampaknya paham bahwa melawan mereka secara frontal hanya akan menimbulkan resistensi yang tidak perlu. Alih-alih Betul. menantang, ia justru memilih pendekatan merangkul dan mengarahkan, seperti yang dilakukan oleh negara-negara Keren dengan banget Pak ekonomi Prabowo maju, nih. di mana sektor swasta dan pemerintah bekerja dalam satu visi yang sama. Dengan model ini, Prabowo seolah ingin mengatakan kepada para Taipan, Anda boleh sukses, tapi negara juga harus untung loh. Mari kita maju Nah, bersama. keren nih. Jika strategi ini berhasil, maka Indonesia bisa mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang kuat, distribusi kesejahteraan yang merata, dan pengaruh oligarki yang tetap terkendali dalam sistem yang lebih transparan. Tinggal kita lihat saja apakah para Taipan-Taipan besar ini benar-benar akan mengikuti jalur yang diinginkan Prabowo atau justru mencari celah untuk tetap bermain dengan aturan mereka sendiri. Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Hah? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Nah, wah keren banget nih ya. Apakah selama ini Anda ragu dengan Pak Prabowo? Anda tidak sendirian. Saya sendiri juga ragu atau belum percaya dengan komitmen Presiden Prabowo dalam hal pemberantasan korupsi, meski dalam berbagai kesempatan suaranya lantang untuk membasmi korupsi di negeri ini. Mungkin sama seperti Anda, saya ragu karena belum ada bukti yang nyata, sehingga hampir semua pernyataan Prabowo dianggap sebagai pemanis bibir, biar disoraki pendengarnya saat berpidato. 1 bulan lalu, sang presiden berapi-api menyatakan bahwa bakal ada kejutan besar dalam beberapa bulan ke depan. Saya positif kita akan bikin kejutan-kejutan besar di minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Wah. Kejutan itu adalah lahirnya BUMN raksasa, hasil penghematan atau efisiensi dengan nama Danantara. Danantara adalah Badan Pengelola Investasi, kini menjadi salah satu topik hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo resmi meluncurkan Danantara pada Senin, 24 Februari 2025 dengan total aset 14.000 triliun. Masih banyak lagi kejutan yang bakal muncul dalam 1 tahun pemerintahannya. Ada lagi kasus pagar laut di Tangerang yang selama ini diragukan penyelesaiannya. Kini 4 tersangka resmi ditahan polisi. Dari semua itu, yang paling mengejutkan masih ragu adalah nih. penetapan tersangka anak Riza Khalid terkait kasus korupsi minyak mentah. Kemarin, 25 Februari 2025, Kejaksaan menggeledah rumah Riza Khalid yang terkenal dengan julukan saudagar minyak atau The Gasoline Godfather. Penggeledahan ini buntut dari ditetapkannya anak Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Sebagai pengusaha minyak, Riza terafiliasi dengan sejumlah perusahaan. Di antaranya adalah Global Resources Energy dan Gold Manor. Yang jelas, ini adalah bukti bahwa pemerintahan Prabowo bukan sekadar omon-omon. Peringatannya kepada koruptor bukan lagi pemanis bibir semata. Mari kita tunggu kejutan-kejutan berikutnya. Wah, sangat keren banget ya strategi-strategi Pak Prabowo untuk mengendalikan 8 naga ini guys. Menurut aku nih pemikirannya sangat dewasa banget. Bahkan, wah keren banget deh pokoknya. Ditambah lagi untuk para koruptor-koruptor tidak lagi ada ampun loh dari Pak Prabowo. Siapa nih yang masih ragu dengan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo? Semua yang dilakukan oleh Pak Prabowo, kalau kita berpikir lebih jernih, itu semua demi rakyat. Dan perlu diingat juga, tanpa dukungan dari rakyat, Pak Prabowo juga pastinya kewalahan untuk mengatasi setiap permasalahan itu. Perlunya dukungan kita semua guys, demi untuk memajukan negara Indonesia ini supaya bisa menjadi negara yang berhasil. Nah sekarang gue pengen denger nih, menurut pendapat
pendapat kalian mengenai video barusan kira-kira seperti apa? Dan apa harapan kalian untuk Pak Prabowo supaya bisa lebih mempercepat lagi untuk menjadikan negara ini supaya bisa menjadi negara yang berhasil? Silahkan langsung di komen aja di bawah sini guys. Jangan lupa juga untuk video barusan, linknya gue taruh di deskripsi bawah. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel ipedia.id, berita analisis. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan juga subscribe di bawah guys. Thank you. Damn.